kita tidak bisa membalasnya. Seluruhnya ini dapat keridhaan Allah pasti, seluruhnya mendapatkan syafaat Rasulullah, amin. Yang kedua, sholawat dan salam yang tidak pernah kepada yang lain, sholawat yang tidak pernah dan salamnya tidak pernah kepada yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad, hanya kepada Nabi Muhammad, hanya kepada Nabi Muhammad. Inilah bukti kecintaan kita. Allah memberikan kekuatan, memberikan umur panjang, memberikan kesehatan. Demi Allah, panjenengan duduk di sini, hadir bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini nilai pahalanya tidak terhitung dari alam semesta dan akhirat. Saya tidak menjadi penjilat kepanjenengan, tidak ada untungnya. Tapi kabar gembira dari mimbar Rasulullah ini mimbar Rasulullah, tidak berdiri di atas mimbar Rasulullah ini kecuali mengagungkan nama Allah. Tidak di atas mimbar Rasulullah ini kecuali memuliakan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memiliki mimbar ini adalah Nabi Muhammad, yang mendirikan mimbar ini adalah Nabi Muhammad. Siapapun yang berdiri di sini mewakili Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terkadang manusia lupa. Saya bisa didengarkan, dihormati, diajak salaman, dimuliakan oleh Romo Yai kita Muhammad Ishaq di sini hanya karena Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, demi Allah, panjenengan dan saya tidak akan pernah ketemu. Ini adalah umat yang mana mensyukuri bahwasanya kita tidak lain hanya cinta kepada Rasulullah. Kita tidak pernah kita lain hanya untuk mencintai Rasulullah yang diajarkan orang tua kita, sebagaimana ayah kita, ibu kita yang melahirkan, dan kita hadir di sini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat ini sering kita dengar. Ayat ini di masjid, ayat ini di mimbar Jumat, ayat ini di segala medan acara, ayat ini selalu dikomandangkan, ayat ini suci, ayat ini firman Allah. Tapi sedikit sekali orang yang mau mengkaji ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berkaitan di bulan Maulid ini, Allahu jalla jalaluh, Allah yang tidak bisa kita bayangkan berbentuk apa Allah itu, yang tidak beruangan, tidak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana tempatnya. Kalau ada yang bilang di atas itu ada yang di atas lagi. Di atas kita burung, awan-awan, langit, udara, planet dan lain sebagainya di atas. Itu kaitan untuk kita orang-orang yang mungkin beriman dengan kategori yang awam. Tapi kalau orang yang sudah mengenal siapa Zatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berbentuk, tidak terkait ruangan. Allah tidak terkait ruangan, tidak berbentuk. Allah adalah zat. Kalau orang-orang sufi mengatakan ma fi qalbi ilallah,
ma fi qalbi illallah. Jangan sekali-sekali meletakkan di hati panjenengan cinta kepada siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah rela kalau seorang wanita kecemburuannya kepada lelaki. Terkadang lelaki menikah lagi dia cemburu, begitu juga lelakinya. Kalau istrinya digoda orang dia cemburu. Allah lebih cemburu kepada siapapun yang meletakkan cintanya di hati kecuali Allah, kecuali zat. Hati kita yang sangat dirindukan, hati kita yang sangat perindu. Hati adalah satu karunia Allah, yang mana hati itu adalah milik Allah, yang kita seluruhnya tidak tahu bahwasanya hati adalah ruh yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan cahayanya di situ. Nurullah, Allahu nurus samawati wal ard. Kaitan dengan ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah zat yang tidak butuh manusia, yang tidak butuh panjenengan, yang tidak butuh saya, yang tidak butuh siapapun. Zat Allah ini bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zat Allah ini bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah Nabi panjenengan, itu adalah Rasul panjenengan yang malam ini panjenengan peringati, yang malam ini cucunya pun hadir di sini, yang malam ini kehadirannya seluruh malaikat waruh, malaikat dan ruh, tatanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di mana ada peringatan Nabi Muhammad dilaksanakan, di mana ada salawat Nabi Muhammad dilantunkan, di situ cahaya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya hadir. Maka saya anjurkan kepada panjenengan semua, kalau perlu saya wajibkan kepada panjenengan semua, jangan melihat sayanya, jangan juga melihat siapa yang hadir di sini, tapi hendaknya sadar duduknya panjenengan itu adalah duduk di alam surga. Duduknya panjenengan ini demi Allah duduknya di alam surga. Alam surga ini adalah hati kita. Alam surga ini kehadiran Allah, hadirnya Allah di hati kita. Alam surga ini adalah cinta kita kepada Rasulullah. Panjenengan duduk di sini dengan sadar. Sadarlah, panjenengan duduk di sini diundang oleh Allah. Panjenengan duduk di sini diundang oleh Allah. Panjenengan duduk di sini cinta Rasulullah. Tidak ada yang bisa mengkafirkan panjenengan. Tidak ada yang bisa membid'ahkan panjenengan. Karena cinta Kanjeng Nabi Muhammad. Karena cinta Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ada mungkin yang tidak sadar datang ke sini hanya untuk tertarik kepada Yai. Yai adalah salah satunya pemikat Rasulullah. Kalau ada yang datang ke sini ingin saya hadir melihat saya dalam berceramah, itu adalah satu kemukjizatan Rasulullah. Tapi yang terpenting saya ajarkan ke panjenengan semua bahwa panjenengan hadir di sini, ini adalah surga Allah. Ini adalah surga Rasulullah yang tidak bisa digeser tempat duduk panjenengan, kecuali kelak panjenengan demu dengan saya, bertemu dengan saya, bertemu dengan saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad, bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Demi Allah, bertemu dengan saya bersama Nabi Muhammad. Panjenengan tidak pernah semua sia-sia umurnya duduk di sini. Dan panjenengan tahu, saya akan bersihkan niat tajdidu bin niyah. Saya akan mulaikan niat baru
Panjenengan di sini cinta Kanjeng Nabi? Panjenengan di sini cinta Kanjeng Nabi? Panjenengan di sini cinta Kanjeng Nabi? Demi Allah, Kanjeng Nabi cinta ke panjenengan. Kanjeng Nabi pernah kelak di akhir zaman, di mahsyar, di mana manusia tidak berlaku dengan amaliyahnya. Ibu tak mengenal anaknya, anak tak mengenal bapaknya, istri tak mengenal suami, suami tak mengenal istri, seluruhnya terputus nasabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah. Ummati, 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 ummati ya Allah, ummati. Sementara para nabi-nabi semua berkeliling, seluruhnya umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Hud, umat Nabi Lut, umat Nabi Isa, seluruhnya berlari mencari nabinya masing-masing. Rasulullah masih sujud. Dan kita dalam keadaan kebingungan, kepada siapa kita memohon? Rasulullah sujud. Ummati, ummati, ummati ya Allah, ummati. Apakah panjenengan tega? Apakah panjenengan tega mengatakan orang yang menghadiri maulid itu bid'ah, orang yang menghadiri maulid itu syirik? Kalau anak kita ulang tahun, berapapun uang yang harus kita keluarkan, bahkan sampai menjual barang yang berharga, ini ulang tahun Nabi Muhammad. Siapa yang membantu ulang tahun peringatan Nabi Muhammad? Jangan lihat kiainya, jangan siapa yang melihat membikin ulama ataupun para habaib ataupun juga manusia awam biasa. Kalau memperingati umat hanya untuk mencintai Nabi Muhammad, siapa yang mau bantu? Bilang panjenengan semua, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih siapapun yang memasang tempat untuk mengayomi kita ini. Saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang memberi penerangan. Saya ucapkan lagi terima kasih yang bisa menyetel apa sound system yang sampean panjenengan dengarkan. Yang lebih saya ucapkan lagi, materi yang dikeluarkan, sumbangan untuk mengadakan acara maulid ini tidak akan pernah habis, dan Rasulullah akan memanggil. Lebih lagi alhamdulillah, kalau peringatan ini tidak ada yang hadir, panjenengan ini semua mulia. Nggih napa mboten, Bu? Bapak, panjenengan niki mulia nggih napa mboten? Jangan panjenengan mau dikatakan panjenengan ahli neraka. Yang mendoakan kita Kanjeng Nabi. Habib berbicara di sini, kiai berbicara di sini, ustadz berbicara di sini, bisa memakai seluruhan sorban dan ilmunya hanya melalui Nabi Muhammad. Jangan lupa yai, jangan lupa Habib, jangan lupa ustadz, panjenengan semua pinjem ilmu Nabi Muhammad yang wajib dimuliakan Nabi Muhammad. Karena Rasulullah, semua karena Rasulullah, semua karena Rasulullah. Allah memerintahkan kita sholat, tapi Allah tidak pernah sholat. Allah memerintahkan kita zakat, tapi Allah tidak pernah zakat. Allah memerintahkan kita haji, puasa, Allah tidak pernah berpuasa dan haji. Tapi Allah memerintahkan kita kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang mukmin yang dipanggil. Kalau belum mukmin tidak akan pernah dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mari sadar. Mari sadar. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Harusnya kita kagum. Jangan kagum dengan kekayaan orang. Jangan kagum dengan segala isinya ini. Tapi kagumlah Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha
wa malaikatahu, dan para semua malaikatnya, seluruh ciptaan Allah, malaikatnya yang terutama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah, malam ini semua orang-orang yang beriman, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Semua kita beriman. Jangan ada yang putus asa. Wala ta'asu min rahmatillah. Allah melarang putus asa dari rahmatnya Allah. Dan Rasulullah rahmatan lil alamin. Kita Nabi Muhammad, kita punya Nabi Muhammad, tidak boleh putus asa. Kembali kepada permasalahan tadi, Rasulullah selalu mengatakan nanti di alam mahsyar, di mana kita dengan amal kita yang tidak mampu, sembahyang kita masih Senin Kemis, subuh kita masih tertinggal karena melean malam, kita juga kadang-kadang zuhur tertinggal, kadang juga asar tertinggal, puasa kita kadang-kadang gak kuat dan sakit, kadang juga ada yang sengaja ditinggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Ada yang kaya belum melaksanakan haji, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Tapi yang paling penting, agar setan tidak bisa menyesatkan kita seluruhnya, kita punya Rasulullah. Wala ta'asu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat ya Allah, karena kita punya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu sebetulnya hanya Nabi. Rahmat itu orang yang mengenal Nabi Muhammad, itu yang mendapatkan rahmat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita putus asa, karena Allah tahu bahwasanya setan itu mengajak manusia untuk putus asa. Terkadang kita tidak tahu, maaf, kita akan singgung masalah bangsa ini. Saya komandangkan kepada panjenengan semua, kalau bangsa ini punya toto kromo, punya rahmatan lil alamin, kalau bangsa ini yang dikatakan oleh Joyoboyo, wong Jowo toto kromo, maka toto kromo bangsa ini harus kita bangun. Innama bu'iftu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah setelah menegakkan tauhid, menegakkan syariat, yang menyeimbangkan adalah akhlak, dan bangsa ini yang punya, negara ini yang punya, Indonesia ini yang punya. Ibu kepingin tahu, Bu? Bapak kepingin tahu, Pak? Habaib datang ke Indonesia, Wali Songo datang ke Indonesia. Cukup, Pak? Cukup. Wali Songo, anak cucu Nabi, sudah cukup. Tidak perlu Nabi. Tidak perlu Nabi datang ke sini. Bukannya orang Indonesia benci Nabi, tidak. Bukan juga tidak merindukan Nabi, tidak. Bukan berarti menolak Nabi, tidak. Buktinya anak cucunya diterima. Buktinya sareannya, kuburannya diziarahi. Wali Songo tidak pernah putus orang ziarah. Beliau adalah dzurriyyah Rasulullah. Tuh. Terus kenapa, Beb? Saya pernah komandangkan di mimbar Rasulullah ini yang jadi saksi kelak. Dan Allah mendengar kita. Allah melihat saya, Pak. Saya tidak pernah takut mengutarakan apa yang saya ucapkan di sini. Ada catatan rotid dan atidnya. Kita kadang-kadang lupa bahwasanya ini ada pencatat, bukan koramel, bukan kepolisian. Ini bukan kehakiman, bukan yai, bukan habib, tapi malaikat. Dua malaikat yang tidak pernah putus, tidak pernah tidur, mencatat panjenengan, segala amal panjenengan. Maaf, yang lihat segala film yang tidak karu-karuan. Maaf, melihat aurat siapapun. Maaf, yang maksiat kepada Allah. Maaf, yang menentang Allah, dicatatnya. Ini kadang manusia lupa. Ini akhlaknya sudah jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan. Kenapa? Kenapa Nabi tidak perlu datang ke sini? Cukup para habaib. Rasulullah tahu dengan bangsa ini. Rasulullah tahu
dengan Indonesia. Indonesia ini toto kromo, wong Jawa ini banyak toto kromo dan tahu bangsa yang terbesar di dunia ini Islamnya adalah Indonesia. Negara yang terbesar di dunia ini Islamnya Indonesia. Dan barometer Indonesia adalah barometer dunia Islam. Pengikutnya Masya Allah, kita jaga dong. Kita jaga akhlak Rasulullah ini. Kalau sudah dapat pujian dari seluruh para wali-wali songo bahwa orang Jawa ini toto kromo, maka kita sebagai dzurriyyah Rasul memanggil panjenengan di sini akhwal. Coba peta dari Mekah, Madinah, Timur Tengah, negara Arab, negara Islam yang manapun, bahkan Yaman maupun Hadramut, seluruhnya tidak pernah para habaib memanggil bangsa Indonesia itu seperti bangsa Indonesia itu, yaitu akhwal, saudaranya ibu. Panjenengan ini adalah saudara ibu saya. Panjenengan ini besanan Kanjeng Nabi Muhammad, besannya Kanjeng Nabi Muhammad, besannya Kanjeng Nabi Muhammad. Saya utarakan, mbah saya itu Habib Muhammad bin Ja'far Al-Atas dari Hadramut datang ke Indonesia. Kemudian ibu saya yang kakeknya Habib Hamzah Barakbah dari Hadramut pun sampai ke Danawari, Jawa Tengah. Tapi ada satu kakek saya yang dari pihak ibu. Siapa? Baba Raguan binti Aminah. Aminah ini adalah keturunan, keponaan, cucu dari Raden Ajeng Kartini. Maka saya dengan panjenengan semua tidak bisa dibedakan dalam satu kesatuan. Kalau saya adalah dzurriyyah Rasul secara biologis, kalau panjenengan secara ideologis. Agama panjenengan itu agama Islam, berarti agama panjenengan itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti panjenengan itu adalah putra-putri Islam, anak-anaknya Rasulullah. Tapi secara ideologis artinya apa? Agama panjenengan itu agama Islam. Loh, berarti saya putra Rasulullah. Betul, putra Rasulullah, putra Islam, putri Rasulullah, putri Islam. Makanya Indonesia ini jempol banget, jempol banget. Kalau saya bilang KTP panjenengan buka seluruhnya di situ. Mana ada yang mengatakan Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Ahli Sunnah, Islam yang lainnya? Tidak ada. Agama Islam tidak mau dipecah. Indonesia tetap bersatu. Ini adalah ajaran Rasulullah, ini akhlak Rasulullah yang kita tidak sadar dengan seluruhnya. Terkadang kita mau masih cakar-cakaran sesama keluarga, kita mau mengkafir-kafirkan sesama keluarga, tapi peringatan Rasulullah ini terkadang dibuat banyolan dan lelucon. Nabi Muhammad itu bukan Sri Mulat. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu orang suci. Kalau saya melihat zaman dahulu di surau, dilanggar-langgar, terutama orang NU, permisi, saya minta maaf. Luar biasa. Ajaran beliau luar biasa. Mbah Hasyim Asy'ari adalah orang, insya Allah kalau kita mau percaya, kita mau yakin, beliau adalah orang yang menuntun kita ke dalam yang benar. Tidak bisa kita dipecah, NU pun tidak bisa dipecah. Karena kalau kita lihat dahulu cintanya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Rasulullah SAW sangat luar biasa. Dulu Pak, Bu, mungkin yang umur 80 atau 70 lah minimal, itu masih terdengar. Maaf, saya komandangkan lagi kaset yang lama ini, walaupun casing saya baru muncul, tapi jiwa saya masih dengar. Dulu saya masih kecil ngaji di Mbah Romo Hamid Pasuruan. Saya cinta Mbah Romo Hamid, termasuk adalah guru saya. Kalau sama ayah saya, Mbah Romo Hamid itu selalu nanyakan, kalau orang Jawa Timur bilang
bangsa habaib itu masih kecil. Ye baik, alhamdulillah Yai. Cium tangannya Mbak Roh Muhammad, tangan saya dicium, itu ajaran Kiai dulu. Dan luar biasa cintanya kepada para habaib. Mbak Roh Muhammad sendiri mengajarkan akhlaknya Rasulullah. Mbak Roh Muhammad sendiri adalah orang-orang waliullah, orang-orang soleh. Beliau mengatakan apa? Li khamsatun خذ في بهم خر الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Katanya Sunan Kalijogo, aku duwe aji-aji limo, kabeh iku wujud menungso yang bisa memadamkan api neraka. Aji-aji limo wujud menungso, aji-aji limo, azimat lima itu wujudnya menungso. Kanjeng Nabi Muhammad, Baginda Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatina Fatimah, li khamsatun khutbih bihim, 5 perkara, 5 azimat jupun kabeh iki. Li khutbih bihim harul jahim, yang akan memadamkan api neraka jahanam, neraka sing paling jero. Siapa itu? Al Mustafa, Kanjeng Nabi, wal Murtada, menantunya namanya Sayyidina Ali, wabnahuma, dan kedua anaknya Hasan lan Husain, wa Fatimah. Ini adalah ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita komandangkan pada tahlil. Tahlil, kalau ada orang meninggal mesti dimintakan barokah dari ayat atau surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Habib, ayat Al-Quran itu tafsirnya Jalalain, siapapun itu ayat turun kepada 5 orang ini. Itu saya dengar zaman dulu, kira-kira tahun 70-an. Loh, kok sekarang ada Islam-Islam baru yang melarang dilanggar-langgar puji-pujian terhadap Kanjeng Nabi? Sebetulnya bukan Islam baru, Islam sok pinter. Islam sok pinter, sampai yang tua kadang-kadang kiainya didakwah, didalili, disalahno, dibid'ahkan. Sudahlah, cukup. Orang tua kita tidak pernah sesat. Orang tua kita tidak pernah sesat. Loh, ini bukan orang tua masalahnya sesat, ini budaya Indonesia pun tidak pernah sesat. Budaya Indonesia pun tidak pernah sesat, karena setiap budaya Indonesia mesti ada pengawalnya, ustadz ataupun kiai. Itu zaman dahulu. Panjenengan tahu artinya keris? Panjenengan tahu artinya keris? Apa keris itu? Keris itu adalah ajaran juga yang dijelaskan oleh para wali songo. Keris itu dalam bahasa Arab, orang Jawa dulu mengatakan khiris, boten saged, sanjange keris. Khiris itu artinya azimat. Mengapa keris harus ditaruh di belakang? Karena Indonesia mendahulukan akhlak. Indonesia ini, orang Indonesia mendahulukan akhlak daripada senjatanya. Makanya alhamdulillah TNI kita, polisi kita adalah putra putri panjenengan semua itu. Mereka sekarang, sampai dulu pun diajarkan oleh Panglima Sudirman, tidak pernah diajarkan senjatanya dulu. Itu kalau untuk penjajah. Kalau untuk bangsa tidak pernah senjatanya. Pastinya akhlaknya dulu. Ini bangsa saya sendiri.
Kalau kita ini syukur, para kiai kita syukur, habib kita syukur, ustadz santri kita juga di sini syukur. Masih ada pengayom para tentara, kepolisian. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih, kita doakan beliau-beliau itu. Loh, mosok dongakno polisi bener, Bib? Ya Allahu Rabbi. Dongakno polisi bener, Bib? Ya Allah ya Rasuli. Apa ini ajaran akhlak? Beliau semua itu adalah saudara kita, bangsa kita yang menjaga keutuhan NKRI kita. Mereka orang NU, mereka juga orang Muhammadiyah, apalagi lebih-lebih mereka dilihat di KTP-nya agama Islam. Loh, kalau kita mendoakan orang muslim, pasti kita akan didoakan orang muslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau panjenengan tidak mau doakan orang lain, mana panjenengan mau didoakan orang lain? Lah, panjenengan sendiri tahu bahwasanya budaya Jawa ini pun banyak. Tahu yang artinya gapuro. Gapuro. Kalau orang Jawa bilang gapuro. Kalau dulu orang mau masuk kerajaan tuh ada gapuro. Itu artinya ghafuro. Orang Jawa tidak bisa bilang ghafuro jadi gapuro. Loh, banyak. Sunan itu artinya susunan, silsilah. Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, seluruhnya itu adalah susunan, silsilahnya nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, ajaran itu loh sudah tidak ada. Loh, mereka para aulia, para wali-wali songo itu mengajarkan kita terus kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ini ndak. Orang diajari manten sunat terus. Manten, Bu ya, manten. Wes jadi manten mau jadi manten lagi. Ini kita harus berhati-hati. Yai kita yang ada di sini kita jaga. Sebagaimana beliau menjaga ajaran Rasulullah kepada kita. Kita harus saling mendoakan, kita harus saling silaturahmi. Alhamdulillah, kiai kita di sini menjaga pesantrennya, menjaga umat Kanjeng Nabi Muhammad, baik muslimin, muslimat, sampai nanti kepada bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini saya bilang semuanya kita harus kembali kepada Nabi Muhammad. Loh, Islam ini yang bawa Nabi Muhammad. Loh, kalau orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dikafirkan, terus kita mengikut siapa? Setiap kali adzan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya enggak apa-apa. Kalau Anda mengkafirkan sana, berarti man kafara musliman fa huwa kafar. Siapa yang mengkafirkan orang muslim, dirinya sendiri yang kafir. Ajaran-ajaran yang ada, yang dibawa oleh orang tua kita, ajaran wali songo yang diterapkan di Indonesia ini bukan berarti berbeda. Tujuannya kepada Allah, sholatnya juga kepada Allah, syahadatnya, sholawatannya juga kepada Rasulullah. Jadi orang awam seperti panjenengan sama saya ini bingung ngelihat apa yang terjadi sekarang. Makanya alhamdulillah pengajian-pengajian sekarang ini banyak dikomandangkan. Semakin dimusuhi maulid, semakin dibid'ahkan maulid, semakin disyirikkan maulid, semakin banyak orang bikin maulid. Semakin banyak, sampai saya tidak bisa berhenti untuk bicara maulid terus. Seluruhnya saya bicarakan tentang maulid. Kabar yang sangat gembira ini adalah kabar buat kita semua yang sebetulnya Nabi Muhammad itu adalah dari golongan manusia, tapi basar lakal basar, manusia tapi bukan manusia biasa. Dia adalah nurullah, dia adalah cahaya Allah. Wa man yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidak kecuali Muhammad ini beramal, semuanya itu adalah wahyu. Tuh, kalau kita mau berpegang teguh kepada Nabi Muhammad, pastinya lihat orang doreng, lihat orang soklat seragamnya, lihat jubah putih, lihat orang berwarna-warni, semua adem, dingin, karena semua umat Nabi Muhammad, bukan umatnya Habib,
bukan umatnya kiai, bukan umatnya ustadz. Sadar bahwa kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholawat yang mana malaikat seluruhnya dan orang-orang mukmin pada umumnya dipanggil oleh Allah, yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka orang-orang beriman ini adalah yang bersolawat. Dan panjenengan tahu, saya mau bawa sedikit cerita untuk oleh-oleh buat panjenengan. Ibu-ibu mau saya kasih oleh-oleh ya, bapak-bapak saya mau saya kasih oleh-oleh. Kalau sampai mau tercatat orang dari acara peringatan Maulid ini yang mana sampai duduk di sini di surga, karena saya ceritakan bahwa sampai di sini tidak ada yang maksiat, tidak ada yang maksiat. Katanya Rasulullah, orang yang tidak maksiat itu sudah di surga. Jangan minta masuk surga, mintalah kepada Allah agar tidak dikeluarkan dari surga, tidak keluar dari tempat surga ini. Kita pulang ke rumah kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, katanya Rasulullah. Jadi kita ini terus diletakkan di surga, karena umat Nabi Muhammad harus di surga, tidak boleh di neraka. Rasulullah tidak akan pernah rela dan mengatakan ummati 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 sampai panjenengan seandainya masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Itu Rasulullah minta sama Allah, ya Allah keluarkan dia dari neraka ya Allah. Itu yang minta Kanjeng Nabi, bukan Pak Lurah, bukan juga Pak RT, Pak RW, Habib, bukan, Kiai juga bukan, Ustadz juga bukan, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang mintakan panjenengan, seandainya naudzubillah min dzalik panjenengan di neraka, itu yang mintakan Kanjeng Nabi, itu umat saya ya Allah keluarkan ummati ummati terus. Sampai Rasulullah itu, ya Muhammad, bangkitlah kamu dari tempat sujudmu, katanya Allah, aku akan keluarkan umatmu dari neraka. Tetap Rasulullah minta ummati ummati ummati. Loh, balasan kita ini apa sama Rasulullah? Maulid, kadang orang bikin maulid diguyu-guyu, kadang dikengken-kengken naudzubillah min dzalik, ngerewangi noto kursi mboten purun. Loh, apalagi hadir, intinya hadir. Intinya itu hadir. Yang naruh kursi, yang naruh ini semua pahala, tapi yang intinya itu hadir. Andaikan Nabi Muhammad bayinya di sini, sampean semua ini disuruh menciumi bayi Nabi Muhammad. Maulid itu artinya apa? Hari kelahiran. Loh, kita farhan, kita senang. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ummati ummati ummati? Ya panjenengan saya insya Allah, panjenengan sama saya insya Allah panjenengan diundang oleh Nabi Muhammad sebelum ke alam mahsyar. Indah Allah, kesendirian saya dengan panjenengan masuk ke dalam liang lahat, yang mana kita ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, kita akan jawab nabiku Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Nur Muhammad hadir. Nur Muhammad hadir di makam kita. Nabi Muhammad cahayanya hadir di makam kita. Kita dalam keadaan kegelapan, kita dalam keadaan ketakutan, yang mana istri kita, suami kita, anak kita, semua sudah hilang. Kita berhadapan langsung dengan Allah. Sebelum berhadapan dengan Allah, dengan malaikat, malaikat Munkar wa Nakir yang menanyakan kita dengan catatan roti dan atid amalan kita, yang ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka. Terus acara maulid seperti ini kita tidak rayakan, kita tidak rindu Nabi Muhammad, sementara Rasulullah rindu kepada kita selalu. Kalau panjenengan saya tanya, cinta Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad lebih cinta ke panjenengan. Panjenengan ini salah satunya yang didoakan Nabi Muhammad, lahir di zaman Nabi Muhammad. Saya rindu dengan umatku yang tidak mengenal aku, yang aku sekarang kelak akan meninggal, tapi panjenengan semua tidak tahu wajah Rasulullah, hanya cerita Rasulullah, tapi panjenengan yakin mengikuti Rasulullah. Demi Allah, katanya Kanjeng Nabi Muhammad, kalau sahabat-sahabat Rasulullah melihatnya Rasulullah, mukjizatnya mengeluarkan air dari tangannya,
dan bulan dibelah menjadi dua. Seluruhnya mukjizat sama sahabat dilihat. Katanya sahabat, ya Rasulullah, mukjizatmu begitu besar, begitu dahsyat. Sahabat dikatakan oleh Rasulullah, antumu ashabi, kamu semua sahabatku, kamu hanya bisa melihat aku dengan sekarang, tapi aku rindu ikhwani. Katanya Rasulullah, aku rindu dengan saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sahabat yang mengatakan bertanya kepada Rasulullah, saudaramu ya Rasulullah? Mereka tidak menangi aku, tidak tahu jasadku, kegantenganku, kekokohanku, sholatku, kehadiranku di Allah di bumi ini. Tapi kita semua percaya yang nyuruh siapa? Ya Allah, lihatlah hati kami ya Allah. Kami rindu Rasulullah, kami rindu Nabi Muhammad, kami semua umat Nabi Muhammad, kami yang dicintai Nabi Muhammad, kami saudara Nabi Muhammad, kami saudari Nabi Muhammad. Jangan pisahkan dengan Nabi Muhammad. Semoga satu detik pun peringatan ini akan memberikan syafaat kita di akhirat. Semoga satu detik pun sadaran kita, ingatnya kita kepada Nabi Muhammad, satu dirah kecil atom pun yang ada di hati kita karena rindu Nabi Muhammad akan menyelamatkan kita dari api neraka. Walaupun satu detik di malam ini, mungkin besok kita lupa. Mohonlah pada malam ini, mohon kepada Allah. Sudah jangan lihat siapapun di depan kita, mohon kepada Allah supaya ditanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karena wasilah kita kepada Allah, Nabi Muhammad itu adalah wasilah. Wasilah itu adalah tawassul kita kepada Allah. Sholat, sampai sholat pun, sholat urusan kita sama Allah, masih disuruh salam kepada Nabi Muhammad, disuruh salam kepada Nabi Muhammad. Ini karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad cinta ten panjenengan, cinta ten kula, cinta ten panjenengan, cinta ten kula. Ya Allah, kita cinta Nabi Muhammad. Kalau peringatan Maulud seperti ini terus, Indonesia akhlaknya akan mencapai akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Akhlaknya orang Indonesia cinta Nabi Muhammad, tidak akan mau pertengkaran, tidak akan mau paling penyemoohkan, apalagi mengkafirkan. Orang sholat itu urusan dia, urusan kita sama Allah sendiri. Kamu sholat terima tidak diterima itu Allah yang tahu. Jangan menghakimi orang. Rasulullah tidak pernah menghakimi orang. Sholat adalah kewajiban kita. As-salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu hanya mencegah, hanya di sini kalau tidak dikerjakan wajib. Kalau orang itu masih berbuat mungkar, berbuat dolal, kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama gurunya, kurang ajar sama orang yang memimpin kita, maka itulah sesungguhnya manusia-manusia yang meninggalkan sholat. Beb, alhamdulillah Beb, ada teman saya, punya teman kembali, tanya kepada saya, Beb, alhamdulillah Beb, saya tidak sholat, tapi saya juga tidak maksiat Beb, tidak pernah ngerasani orang. Jangankan mencuri, jangankan maaf-maaf, macam-macam enggak. Tapi alhamdulillah saya tidak sholat Beb, tapi saya tidak maksiat. Tidak sholat itu maksiat sayang. Orang tidak sholat itu maksiat. Jangan dibilang orang tidak sholat terus dia tidak mengerjakan maksiat, berarti menentang firman Allah. Oleh Nabi Muhammad itu adalah sholat. Yang sampai peringati itu Maulid ini sholat. Dan yang lebih dari pentingnya kita menjaga sholat itu karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW.
Tapi saya juga sebelum menutup acara ini, nanti saya sambung doa. Saya akan jadikan oleh yang saya janjikan tadi. Mau ibu-ibu saya, saudari saya, muslimat saya, muslimin, bapak saya, kakek saya, abang saya yang hadir di sini, Nabi itu saya kasih oleh-oleh buat panjenengan. Ini juga oleh-oleh dari Nabi Muhammad untuk putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang mana keluarga putri Rasulullah ini cuman satu yang bisa meneruskan keturunannya. Kalau keturunan semua di dunia ini dari seorang lelaki, tapi keturunanku, katanya Nabi Muhammad, dari seorang wanita, sebagaimana Nabi Isa bin Maryam, Fatimah bin Muhammad, Hasan dan Husain itu adalah cucu Rasulullah yang dari Fatimah. Orang tidak mengakui, mau mengakui terserah. Yang penting ini berjalan, para kiai, para habaib, ulama semua tahu bahwasanya para habaib ini adalah keturunan Nabi Muhammad yang silsilahnya nyambung kepada Sayyidah Fatimah. Fatimah adalah wanita yang mulia, yang tidak pernah datang bulan, tidak pernah haid, tidak pernah meninggalkan sholat, karena putri Nabi Muhammad dioleh-olehi oleh Kanjeng Nabi. Wahai Fatimah, janganlah kamu tidur sebelum kamu haji. Sayyidah Fatimah diem, agak sedikit bengong. Ini buat putri-putri saya, para muslimat dan putra-putra saya, dan bapak saya, ibu saya. Ini untuk panjenengan juga, untuk saya juga. Saya mengerjakan ini, tidak mungkin kalau saya ceramah terus saya tidak mengerjakan apa yang saya ceramahkan, saya lebih dulu disiksa oleh Allah. Saya lebih dulu disiksa oleh Allah, bukan panjenengan. Buat apa ceramah ke panjenengan? Apa sih artinya ceramah itu? Ceramah itu adalah pencerahan dan ramah tamah. Kalau ada yang mengkafirkan itu bukan ceramah, itu bukan ramah tamah, bukan pencerahan, itu kedaulalan. Jadi seluruh para kiai, para habaib itu ceramah itu artinya pencerahan dan ramah tamah. Pastinya duduk ramah tamah, ceramah. Dan ini kembali kepada cerita tadi, Sayyidah Fatimah sebelum tidur disuruh haji. Sayyidah Fatimah sebelum tidur disuruh bersolawat kepada Nabi dan minta syafaatnya para nabi dan rasul yang dahulu maupun ayahnya. Sayyidah Fatimah sebelum tidur disuruh apa? Meminta maaf atau mintakan maaf kepada muslimin, muslimat, hidup mati sedunia dan sealam dunia ini. Kaget, loh, Sayyidah Fatimah